Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wa sadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah yang patut dipahami setiap insan beriman. Bahwa cobaan kadang dapat meninggikan derajat seorang muslim di sisi Allah dan tanda bahwa Allah semakin cinta kepada hambanya. Dan semakin tinggi kualitas imannya, semakin berat pula ujiannya. Namun ujian terberat ini akan dibalas dengan pahala yang besar pula. Sehingga kewajiban kita adalah bersabar. Sabar ini merupakan tanda keimanan dan kesempurnaan tauhidnya. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi No. 2396, Hasan Sahih kata Syekh Al-Albani. Juga dari hadits Anas bin Malik, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah No. 4031, Hasan kata Syekh Al-Albani. Faedah dari dua hadits di atas, satu musibah yang berat, dari segi kualitas dan kuantitas, akan mendapat balasan pahala yang besar. Dua tanda Allah cinta. Allah akan menguji hambanya. Dan Allah yang lebih mengetahui keadaan hambanya. Kata Luqman seorang solih pada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah. Tiga, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, ia akan meraih ridho Allah dengan mendapat pahala yang besar. Empat, siapa yang tidak suka dengan ketetapan Allah, ia akan mendapat siksa yang pedih. 5. Cobaan dan musibah dinilai sebagai ujian bagi wali Allah yang beriman. 6. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang ia tidak suka sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. 7. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. At-Tibi berkata, hamba yang tidak dikehendaki baik, maka kelak dosanya akan dibalas hingga ia datang di akhirat penuh dosa, sehingga ia pun akan disiksa karenanya. Lihat Faidul Qadir 2:583, Mirqatul Mafatih 5:287, Tuhfatul Ahwazi 7. 65:8 dalam Tuhfatul Ahwazi disebutkan, hadits di atas adalah dorongan untuk bersikap sabar dalam menghadapi musibah setelah terjadi dan bukan maksudnya untuk meminta musibah datang karena ada larangan meminta semacam ini. Jika telah mengetahui faedah-faedah di atas, maka mengapa mesti bersedih, sabar dan terus bersabar, itu solusinya. Semoga Allah memberi kita taufik dalam bersabar ketika menghadapi musibah. Walahul muwafiq. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian ada khilafan dan kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.